Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rahmadini Sofyan dengan NIM 241011061 dari kelas Ilkom 24C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sistem operasi, yaitu algoritma penjadwalan round robin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan algoritma penjadwalan round robin, bagaimana cara kerjanya, karakteristiknya, serta keuntungan dan juga kekurangan dari algoritma ini tersendiri. Sebelum menjelaskan apa yang dimaksud dengan algoritma round robin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan algoritma penjadwalan. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan adalah serangkaian aturan yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses atau tugas pada sumber daya seperti CPU. Tujuannya adalah untuk mengelola dan memprioritaskan tugas secara efisien, memastikan pemanfaatan sumber daya maksimal, dan penyelesaian tugas sesuai jadwal. Algoritma ini dapat bersifat preemptif atau bisa diinterupsi atau non-preemptif, yang artinya tidak bisa diinterupsi. Selanjutnya adalah algoritma penjadwalan round robin. Apa sih yang dimaksud dengan algoritma penjadwalan round robin? Jadi, algoritma penjadwalan round robin adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU di mana setiap proses mendapat jumlah kuantum waktu tetap untuk mengeksekusi proses. Dalam algoritma ini, setiap proses dieksekusi secara siklis. Artinya, proses yang memiliki sisa waktu burst time setelah kuantum waktu berakhir akan dikembalikan ke status siap dan menunggu giliran berikutnya untuk menyelesaikan eksekusi hingga selesai. Pemrosesan ini juga dilakukan dalam urutan FIFO atau first in, first out, di mana proses yang pertama kali masuk adalah proses yang pertama kali dieksekusi dan juga menjadi proses yang pertama kali keluar. Selanjutnya adalah cara kerja algoritma penjadwalan round robin. Adapun cara kerja dari algoritma ini yaitu pertama, semua proses ditambahkan ke antrian siap. Pada tahap ini, semua proses yang akan dieksekusi oleh CPU dimasukkan ke dalam antrian atau queue yang disebut ready queue. Struktur data yang digunakan biasanya antrian FIFO atau first in, first out. Artinya, proses yang datang terlebih dahulu akan ditempatkan di depan antrian dan akan mendapatkan giliran eksekusi lebih dahulu. Yang kedua adalah waktu burst time setiap proses dibandingkan dengan kuantum waktu CPU. Sebelum dieksekusi, sistem membandingkan burst time setiap proses dengan nilai kuantum waktu yang telah ditentukan. Kuantum waktu adalah batas maksimum CPU dapat mengeksekusi suatu proses sebelum dialihkan ke proses lain. Cara kerja berikutnya yaitu jika waktu burst proses kurang dari atau sama dengan kuantum waktu dalam algoritma penjadwalan round robin, proses dieksekusi hingga waktu burst-nya. Artinya, jika proses memiliki waktu burst yang lebih kecil atau sama dengan kuantum waktu, CPU akan menjalankan proses tersebut tanpa gangguan hingga tuntas. Cara kerja selanjutnya yaitu jika waktu burst proses lebih besar daripada kuantum waktu, proses dieksekusi hingga kuantum waktu. Selanjutnya, ketika waktu kuantum berakhir, ia memeriksa apakah proses dieksekusi secara lengkap atau tidak. Setelah kuantum waktu CPU habis, sistem akan memeriksa status proses yang sedang dijalankan. Jika waktu eksekusinya sudah habis, maka proses dinyatakan selesai. Jika belum selesai, maka proses tersebut akan dimasukkan kembali ke belakang antrian siap untuk menunggu giliran berikutnya. Setelah selesai, proses akan berakhir. Jika tidak, proses akan kembali ke status siap. Jika proses sudah selesai, maka statusnya berubah menjadi terminate. CPU akan berpindah ke proses berikutnya di antrian. Namun, jika belum selesai, maka proses status berubah dari running ke ready. Proses tersebut akan menunggu hingga CPU selesai mengeksekusi semua proses lain dalam antrian sebelum mendapat giliran lagi. Dengan cara ini, round robin menjamin keadilan atau fairness
karena setiap proses mendapat waktu CPU yang sama secara bergiliran. Selanjutnya adalah karakteristik dari algoritma penjadwalan round robin. Yang pertama, penjadwalan round robin dalam iOS digerakkan oleh jam atau model hibrida. Yang kedua, algoritma round robin adalah jenis algoritma penjadwalan CPU primitif di OS. Ketiga, algoritma round robin umumnya berfokus pada teknik time sharing. Yang keempat, penjadwalan round robin merupakan salah satu algoritma yang paling sederhana dan tertua. Yang kelima, algoritma ini adalah algoritma waktu nyata karena merespon suatu kejadian dalam batas waktu tertentu. Yang keenam, round robin adalah algoritma yang banyak digunakan dalam OS tradisional. Selanjutnya adalah keuntungan dari algoritma round robin. Yang pertama, algoritma round robin ini menawarkan eksekusi proses tanpa kelaparan, yang artinya setiap proses dalam sistem ini dijamin akan mendapatkan giliran untuk dieksekusi oleh CPU tanpa ada proses yang terlantar atau tidak pernah dijalankan sama sekali. Yang kedua, setiap proses mendapatkan prioritas yang sama dan alokasi CPU yang adil. Yang ketiga, algoritma penjadwalan round robin memungkinkan metode peralihan konteks untuk menyimpan status proses yang didahului. Yang keempat, mudah diimplementasikan pada sistem karena penjadwalan round robin dalam iOS tidak bergantung pada waktu burst. Adapun kekurangan pada algoritma round robin yaitu pertama, waktu tunggu atau waktu respons lebih tinggi karena slot waktu yang pendek. Yang kedua, kuantum waktu yang lebih rendah menghasilkan peralihan konteks yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah round robin tidak dapat menetapkan prioritas khusus untuk proses-proses tersebut. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini bisa kalian lihat sudah ada 3 proses, di mana ada proses pertama, proses kedua, proses ketiga, ada AT dan juga BT dan juga waktu kuantum yang telah ditentukan yakni 3. Pada tabel ini bisa kita ketahui di mana P1 itu AT-nya 0 dengan BT 2, P2 itu AT-nya 1 dengan BT 5, lalu P3 dengan AT 2 dan BT 9. Di sini kita diminta untuk mencari CT, TAT, WT dan juga rata-rata dari TAT dan maupun WT. Pertama-tama di sini kita harus mencari completion time-nya terlebih dahulu agar kita bisa menentukan WT dan juga TAT. Kita mulai dari P1. Di sini dapat kita lihat bahwa AT dari P1 ialah 0 dan BT-nya itu 2. Jika kita bandingkan BT dari P1 dengan waktu kuantum yang telah ditentukan, dapat kita ketahui bahwa BT dari P1 ini nilainya lebih kecil dari kuantum waktu yakni 3. Maka P1 langsung kita jalankan sebanyak BT-nya yaitu 2. Dapat kalian lihat bahwa P1 telah selesai dieksekusi, maka CT dari P1 adalah 2. Selanjutnya kita masuk ke P2. Di sini dapat kita lihat bahwa BT dari P2 ialah 5. Jika kita bandingkan dengan waktu kuantum yang telah ditentukan, nilai BT dari P2 ini lebih besar dibanding waktu kuantum yang diberikan. Maka kita akan mengeksekusi P2 sesuai dengan waktu kuantum yang diberikan yakni 3. Sehingga P2 berhenti pada angka 5 dan sisa BT dari P2 saat ini yaitu 2. Di sini P2 memiliki status waiting dan akan kembali ke status siap jika sudah mendapatkan giliran lagi. Lalu kita akan beralih ke P3. Di sini bisa kita lihat bahwa BT dari P3 ialah 9. Kasusnya sama dengan P2 tadi, di mana BT dari P3 ini juga lebih besar dari nilai kuantum yang telah ditentukan. Maka P3 dapat kita eksekusi sesuai dengan waktu kuantumnya yakni 3. Sehingga P3 berhenti di angka 8 dengan sisa BT yakni 6. P3 saat ini memiliki status waiting dan akan kembali ke status siap jika sudah mendapatkan giliran. Selanjutnya kita akan mengeksekusi P2. Di sini P2 sudah berstatus siap untuk dieksekusi. Karena sisa BT dari P2 adalah 2 dan waktu kuantum ialah 3 di mana nilai BT dari
P2 saat ini lebih kecil daripada waktu kuantum, maka kita bisa langsung mengeksekusi P2 sesuai dengan sisa BT-nya yakni 2. Sehingga P2 berhenti di angka 10 dan P2 telah selesai dieksekusi. Maka di sini kita dapat diketahui bahwa CT dari P2 adalah 10. Selanjutnya kita akan mengeksekusi P3, di mana sisa BT dari P3 tadi yakni 6. Jika dibandingkan dengan waktu kuantum, nilai BT dari P3 lebih besar dibandingkan dengan waktu kuantum. Maka kita mengeksekusinya hingga angka 13 dengan sisa BT 3. Setelah itu, karena di sini hanya tersisa P3 saja, maka kita bisa langsung melanjutkan proses eksekusi dari P3. Di sini bisa kita lihat bahwa sisa nilai dari BT P3 dan waktu kuantum itu sama besarnya yakni 3. Kita bisa langsung mengeksekusi P3 ini hingga selesai di angka 16. Dan P3 setelah selesai dengan CT yakni 16. Selanjutnya, kita bisa memasukkan nilai CT yang telah kita dapatkan tadi ke dalam tabel yang telah dibuat. Lalu di sini kita akan menghitung TAT dan juga WT. Dapat kalian perhatikan bahwa rumus dari menghitung WT dan juga TAT ini cukup berbeda dengan algoritma lainnya, di mana rumus mencari WT ialah CT kurang BT kurang AT, sedangkan rumus mencari TAT yakni WT ditambah dengan BT. Langsung saja kita mencari nilai WT-nya dimulai dari P1, yakni 2 dikurang 2 dikurang 0, hasilnya adalah 0. P2, 10 dikurang 5 kurang 1, hasilnya 4. Dan yang terakhir P3, 16 kurang 9 kurang 2, hasilnya adalah 5. Hasil dari WT tersebut dapat langsung kalian masukkan ke dalam tabel yang sudah diberikan. Selanjutnya adalah mencari nilai TAT dengan rumus WT plus BT. Kita mulai hitung dari P1, di mana P1 itu 0 tambah 2, hasilnya tetap 2. P2 itu 4 ditambah 5, hasilnya adalah 9. Dan P3 itu 5 tambah 9, hasilnya 14. Hasil dari TAT tersebut dapat langsung kita masukkan ke dalam tabel. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan nilai dari CT, WT, dan juga TAT. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata dari WT dan juga TAT. Untuk mencari nilai rata-rata, kita bisa menjumlahkan seluruh nilai dari satu kolom dan dibagi dengan jumlah proses yang dimiliki. Langsung saja kita hitung rata-rata dari WT. Di sini kita memiliki 3 proses, maka 0 tambah 4 tambah 5 dibagi dengan 3 sama dengan 9/3 dan hasilnya adalah 3. Maka rata-rata dari WT adalah 3. Lalu untuk TAT yakni 2 ditambah 9 tambah 14 dibagi dengan 3 sama dengan 25 dibagi 3, hasilnya adalah 8,33. Maka rata-rata dari TAT adalah 8,33. Baik, itulah dia pemaparan materi beserta penjelasan contoh soal dari saya mengenai algoritma penjadwalan round robin. Semoga pemaparan materi saya dapat menambahkan pengetahuan kalian mengenai algoritma round robin dan juga bisa memahami bagaimana cara kerja algoritma ini tersendiri. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.